Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari kelas 11 Akuntansi 1. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya berada di sini. Lalu yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nening Marlina selaku Kepala Sekolah SMK LPPM RI 1 Bandung. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuniarto selaku General Manager di PT Sinar Sosro. Tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nunik Nurmiati selaku Kepala Program Bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Tidak lupa juga saya turut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulisnawati selaku pembimbing dari pihak sekolah dan Bapak Widiana selaku pembimbing PKL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori, prosedur, perawatan, dan perbaikan elektrik cooler di PT Sinar Sosro. Nah, apa sih perawatan dan perbaikan elektrik cooler ini? Perawatan dan perbaikan atau yang dikenal di PT Sinar Sosro dengan sebutan maintenance service secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga suatu produk atau sistem agar tetap dalam kondisi yang aman, ekonomis, efisien, serta pengoperasian yang optimal. Di PT Sinar Sosro ini, perawatan dan perbaikan dilakukan pada electric cooler atau EC, yang merupakan sebuah alat bantu jual berupa kulkas dan dispenser, yang sering digunakan untuk menjual produk minuman hasil produksi PT Sinar Sosro sendiri, khususnya di wilayah Jawa Barat. Nah, di wilayah Jawa Barat ini terdapat kurang lebih sekitar 25.454 unit EC dengan 24 jenis tipe yang berbeda-beda, dimulai dengan TPI 100 yang berukuran kecil yang sering berada di tempat-tempat seperti warung, lapak bakso, dan lain-lain, hingga yang berukuran RSCX 1000 yang berukuran besar seperti yang berada di mal-mal. Electric cooler atau EC yang merupakan sebuah alat bantu jual ini dipinjamkan secara langsung oleh PT Sinar Sosro kepada pelanggan. Maka dari itu, pemeliharaan dan perbaikan di PT Sinar Sosro sangatlah penting dikarenakan adalah 1. Electric cooler atau EC yang merupakan salah satu aset terbesar bagi PT Sinar Sosro yang harus selalu dijaga. 2. Setiap peralatan mempunyai umur penggantian atau useful life, di mana suatu saat dapat mengalami kerusakan. Yang ketiga, kerusakan failure dari suatu peralatan atau mesin tidak dapat diketahui secara pasti. Selanjutnya, pelaksanaan perawatan dan perbaikan pada electric cooler. Tindakan perawatan dan perbaikan terhadap electric cooler atau EC di PT Sinar Sosro ini atau disebut dengan servis berkala atau servis yang dilakukan secara langsung oleh teknisi yang bekerja di PT Sinar Sosro. Tindakan yang dilakukan dalam kegiatan ini dimulai dengan adanya keluhan pelanggan yang tersampaikan kepada pihak PT Sinar Sosro, yakni di pihak bagian administrasi EC dengan melalui aplikasi bernama OneSky. Setelah pihak administrasi EC menerima keluhan tersebut, maka harus ada tindakan atau respon yang diberikan oleh pihak PT Sinar Sosro selaku pemilik dari EC tersebut. Adapun beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pihak administrasi EC setelah menerima keluhan dari pelanggan tersebut, yaitu dengan 1. Membuat SPS, yang kedua membuat SPK, dan yang ketiga membuat BPPB, dan yang keempat adalah BPB yang dibuat dalam sebuah aplikasi SeaFusion ini. Nah, jadi setelah ada laporan tentang kerusakan atau keluhan pelanggan yang tersampaikan ke OneSky, lalu pihak administrasi EC membuat 1. SPS. Apa sih itu SPS? SPS adalah surat permintaan servis.
yaitu surat berupa permintaan servis dari pelanggan yang meminjam EC tersebut, baik berupa kulkas ataupun dispenser sebagai alat bantu jualnya untuk produk-produk yang ada di PT Sinar Sosro ini, jika ada yang mengalami kerusakan atau hanya untuk pemeliharaan pembersihan saja. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, adalah SPK atau surat perintah kerja. Setelah dibuat SPS, maka harus segera untuk membuat SPK. SPK ini adalah surat berupa perintah kerja bagi teknisi yang ada di PT Sinar Sosro untuk segera memperbaiki EC yang telah dilaporkan mengalami kerusakan. Nah, SPK ini bisa disebut juga sebagai respon atau umpan balik untuk segera menindaklanjuti laporan kerusakan terhadap EC tersebut. Dalam usaha menjaga agar setiap elektrik cooler atau EC dapat digunakan selama batas waktu yang telah ditentukan, maka kegiatan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut adalah 1. Melakukan pengecekan. Kegiatan inspeksi atau pengecekan meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala yang dilakukan terhadap EC, di mana maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin kelancaran proses produksi, sehingga jika terjadi kerusakan, maka segera diadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan laporan hasil inspeksi. Kedua, melakukan pembersihan. Kegiatan pembersihan terhadap EC ini dilakukan hanya sekedar pembersihan biasa terhadap salah satu komponen yang terdapat pada EC ataupun terhadap pada bodi EC tersebut. Pembersihan ini dilakukan untuk menjaga agar kondisi EC tetap dalam kondisi terawat dan terlihat lebih bersih. Ketiga adalah melakukan perbaikan. Kegiatan perbaikan terhadap EC yang mengalami kerusakan ini dilakukan untuk menjaga agar EC yang merupakan salah satu aset terbesar bagi PT Sinar Sosro ini agar tetap bisa dipergunakan untuk melakukan proses produksi sebagaimana semestinya. 4. Melakukan penggantian suku cadang atau spare part. Penggantian suku cadang atau spare part ini dilakukan ketika saat proses perbaikan salah satu EC yang mengalami kerusakan untuk mengganti spare part, maka diperbolehkan saja, tetapi juga dengan mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dalam penggantian spare part tersebut. Nah, jadi di dalam kegiatan perawatan dan perbaikan ini ada 4 ya. Yang pertama itu ngecek. Jadi setelah ada laporan yang datang ke pihak administrasi, maka tim supervisor ataupun pihak teknisi itu langsung pergi ke tempat outlet tersebut yang telah melaporkan untuk melakukan sebuah pengecekan. Nah, ketika pengecekan itu dilakukan, didapatkanlah laporan yang benar. Apakah EC tersebut mengalami kerusakan ataupun hanya pembersihan. Nah, ketika sudah diketahui apa masalah yang terjadi pada suatu EC tersebut, jika diperlukan untuk memperbaikinya, maka akan segera diperbaiki. Dan jika dalam proses memperbaikinya itu dibutuhkan untuk penggantian suku cadang atau spare part ini, maka boleh saja mengusulkan, namun tetap mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi contohnya, EC tersebut mengalami kerusakan pada kompresor. Nah, kompresor ini kan kayak komponen utamanya, dan contohnya harganya sekitar 2 jutaan. Nah, jadi tetap mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi misalkan kompresor ini kan harganya sekitar 2 jutaan. Nah, harga satu buah EC yang berukuran kecil ini bisa mencapai cuman 1.500.000. Nah, jadi pihak PT Sinar Sosro ini mempertimbangkan apakah akan mengganti dengan satu unit EC yang baru atau mengganti kompresor ini. Jadi tetap mempertimbangkan biayanya. Yang ketiga ada BPPB atau bukti permintaan dan penyerahan barang
BPPB ini menyangkut pada saat tadi penggantian spare part. BPPB adalah bukti adanya satuan barang yang diminta oleh salah satu gudang yang membutuhkan item barang untuk memperbaiki EC yang membutuhkan item barang. Jadi, barang di sini artinya adalah spare part. Karena di PT Sinar Sosro Jabar ini terdapat 3 area dalam mengelola perawatan dan perbaikan EC seperti Bandung, Ranca Ekek, dan Cibinong. Maka gudang spare part yang tersedia juga ada sekitar lebih dari 3. Jadi kayak saat membuat BPPB ini yang menyangkut penggantian spare part, jadi kayak misalkan gudang yang di Bandung butuh kompresor. Nah, kompresor ini kita ambil dari gudang yang dari pusatnya, dari Jabarnya. Kayak gitu contohnya. Jadi kayak misalkan nama gudang yang meminta barang itu di gudang ABJ Workshop yang untuk di wilayah Bandung. Nah, yang menyerahkan spare part atau kompresornya itu dari gudang ABJ Workshop KPW 1 dari pusat Jabarnya. Yang terakhir ada BPB atau bukti pemakaian barang. Bukti pemakaian barang ini adalah surat berupa bukti telah terpakainya barang yang sudah diminta dan diserahkan untuk memperbaiki EC yang tadi yang telah mengalami kerusakan. Nah, BPB ini haruslah seimbang dengan BPPB karena barang yang diminta dan diserahkan haruslah sama dengan barang yang dipakai. Jika tidak sama, maka tidak akan seimbang pada laporan posisi stok barang. Nah, jadi BPB ini surat setelah adanya BPPB. Jadi setelah ada permintaan dan penyerahan, haruslah ada bukti pemakaian dari barang tersebut. Jadi kayak bukti bahwa komponen atau kompresor ini telah dipakai atau telah digunakan untuk memperbaiki EC yang telah mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pengamatan selama praktek kerja industri, menurut saya, kegiatan perawatan dan perbaikan EC khususnya di PT Sinar Sosro KPW Jabar ini sangatlah penting, mengingat EC merupakan salah satu aset terbesarnya, maka perusahaan wajib melaksanakan kegiatan ini guna menunjang dan memperlancar proses produksi, serta agar dapat bersaing dengan produk-produk lain dengan mengutamakan kepuasan pelanggan yang merupakan salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini. Oleh karena itu, saya sebagai siswa yang pernah mengamati dan juga mengelola data EC secara langsung di bagian administrasi maintenance service electric cooler sangat mendukung dengan adanya program seperti ini di PT Sinar Sosro. Selain dapat meringankan beban penggunanya, kegiatan ini juga bisa menjadi acuan bagi para supervisor ataupun teknisi dalam proses pengerjaannya, serta akan lebih membantu terutama bagi pihak administrasi yang mengelola EC agar dapat terpantau sesuai dengan perbandingan teori yang ada di atas. Saya mengambil beberapa permasalahan dalam prosedur perawatan dan perbaikan EC ini yang harus lebih diperhatikan atau lebih dibenahi, yaitu 1. Kurangnya kesadaran dari pihak pengguna yang meminjam EC. Kedua, kode panggil atau barcode ataupun nomor seri yang sering hilang dari setiap unit EC. Yang ketiga, hilangnya salah satu komponen penting di dalam setiap unit EC. Yang keempat, kasih pemantauan kondisi EC atau yang disebut dengan one sky sering tidak sesuai. Yang kelima, kesalahan dalam penginputan data BPB dan BPPB. Nah, untuk pemecahan masalahnya yaitu, sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro ini sudahlah tepat dalam mengadakan prosedur perawatan dan perbaikan EC. Namun, tetap ada kekurangannya ataupun permasalahannya dalam prosedur ini. Namun, setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya.
Adapun permasalahan yang ada selama saya mengamati dan mengelola data EC di PT Sinar Sosro khususnya di bagian maintenance service ini, sesuai dengan teori perbandingan yang telah saya jelaskan, maka solusi dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara menghadapi semua masalah yang terjadi secara bersama-sama dengan pihak yang bersangkutan mengenai EC, dimulai dari pihak administrasi EC, supervisor, teknisi, serta termasuk manajer properti hingga pihak pemakai EC tersebut. Adapun solusi pemecahan masalah ini mencakup beberapa poin sebagai berikut, yaitu 1. Memberikan sosialisasi mengenai perawatan EC kepada pemakai. Yang kedua, meningkatkan pemantauan secara rutin di aplikasi OneSky. 3 adalah data yang akan diinput haruslah relevan. Pada intinya, perawatan pada suatu unit EC adalah mutlak dilakukan di samping untuk menjaga EC tersebut selalu dalam kondisi siap pakai dan untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli komponen pendukung EC yang rusak akibat kurangnya perawatan pada EC tersebut. Tetapi, pada kenyataan dasarnya, kesadaran untuk melakukan perawatan cenderung kurang dilakukan oleh pemakai tersebut. Mereka kebanyakan tidak mau dipusingkan dengan perawatan yang harus dilakukan secara berkala atau rutin. Mereka cenderung melakukan perawatan setelah EC tersebut rusak atau breakdown maintenance. Padahal, tanpa disadari, perawatan yang dilakukan pasca EC tersebut rusak akan mengakibatkan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.